Salam saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kembali bersama saya dengan Pendeta Beni Arjuna Ginting Manik. Saudaraku, saya seorang gembala sidang di Gereja Betani Nusantara, Jemaat Kinangkung yang ada di Sumatera Utara, Kecamatan Kutalim Baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin membahas suatu hal yang sangat penting menurut saya. Apa itu? Yaitu banyak sekali hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, contohnya saudaraku yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah rajin beribadah, ataupun mereka yang sudah melayani di kebaktian-kebaktian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak kita yang masih terjerat di dalam kuasa-kuasa kegelapan dan banyak hal-hal yang tidak kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saya mau bahas? Yaitu yang saya mau bahas bagaimana tradisi dengan agama. Saudara, bagaimana tradisi dengan agama? Bagaimana dengan kebudayaan dengan agama? Apakah agama dengan tradisi itu bertentangan? Saudaraku, ini yang kita mau bahas. Mari kita lihat di Indonesia ini banyak sekali suku-suku. Banyak sekali suku yang ada di negara kita. Ada suku Batak, ada suku Gayo, ada suku Mandeling, ada suku Padang, dan ada suku Jawa, dan ada Madura, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, Indonesia itu kaya dengan suku. Kaya dengan budaya juga. Kaya dengan tradisi. Namun saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini ketika ada budaya, ketika ada suku, ketika ada tradisi itu, maka agama itu belum masuk dulu, saudaraku. Tetapi rentan dengan waktu, berjalan dengan waktu, saudaraku, sehingga agama bisa ada di Indonesia ini. Bagaimana agama itu berada di Indonesia, agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, itu kita tidak membahas tentang itu. Tetapi saudaraku, yang kita membahas bahwa bagaimana budaya dengan agama. Saudara, pastinya ada perbedaan. Satu budaya, satu agama. Satu yang diatur oleh kitab, satu diatur oleh peraturan yang dibuat oleh manusia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Kita nggak usah membicarakan suku yang lain lah. Kita nggak usah membicarakan budaya yang lain lah. Saya ingin membicarakan tentang budaya Karo. Karena saya orang Karo. Saudara, karena apa? Karena setiap suku itu pasti memiliki pola pikir, yaitu hanya budayanya ataupun budayanya yang paling bagus. Karena budayanya, karena tradisinya yang dia mengerti. Sejak lahir ke dunia ini, dia melihat dan dia mengenal dan dia menjalankan, yaitu budaya dari sukunya. Saudaraku, suku Karo. Suku Karo adalah satu suku yang tinggal di Sumatera Utara, yaitu di daerah Karo, khususnya di daerah Medan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, suku Karo memiliki budaya yang kaya, sangat kaya, tradisi yang kaya, saudaraku. Namun ketika agama masuk ke suku Karo, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka banyak hal yang sangat bertentangan dengan pemahaman-pemahaman agama. Banyak hal yang sangat bertentangan dengan pemahaman-pemahaman tradisi. Saudaraku, namun sampai hari ini ada orang berkata bahwa lebih baik kita tidak beragama daripada tidak memiliki budaya. Salahkah dia berkata demikian? Kalau saya mengatakan itu tidak salah dari sisi kacamata budaya. Tetapi kalau dari sisi kacamata agama itu salah juga. Kenapa saya katakan salah? Karena ini adalah zaman orang beragama. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, salahkah kita berbudaya? Itu tidak salah. Kalau kita tidak berbudaya, bahwa kita itu sudah melanggar satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Karena negara kita juga harus negara yang berbudaya.
negara kita harus negara yang bertradisi. Nah, tradisi lahir ataupun budaya lahir dari setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maaf bahwa saya ingin mau katakan bahwa ada budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya suku Karo. Ada istilah mengatakan bahwa yang sudah turun-temurun oleh yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yaitu cabur bulung katanya. Kalau di bahasa Indonesianya yaitu kawin gantung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salahkah kawin gantung itu? Salahkah ketika anak kita kawin gantungkan dengan anak kerabat kita atau anak keluarga kita? Nah, mungkin banyak yang tidak mengerti tentang kawin gantung. Kawin gantung itu pengertiannya yaitu misalnya kalau anak kita sakit ataupun anak kerabat kita sakit, dia ingin kawin gantungkan dengan anak kita. Artinya bahwa kawin sementara katanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, supaya bisa sembuh, supaya anak itu bisa sehat kembali. Itulah namanya kawin gantung. Kalau dia laki-laki, bawa ke tempat tulangnya ataupun ke tempat pamannya. Kalau dia perempuan, kalau perempuan yang sakit misalnya, bawalah ke tempat bibitnya ataupun saudara dari saudaranya laki-laki supaya sehat. Dibuatlah satu pesta yang sederhana mungkin. Lihat juga situasi bagaimana kehidupan dia. Kalau dia orang lumayan kaya, dibuatlah pesta besar-besaran bagaimana selayaknya orang membuat pesta pernikahan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau bilang begini, salahkah seperti itu? Tujuannya supaya sehat, supaya baik begitu. Nah, kalau menurut hemat saya bahwa ada benarnya, ada juga salahnya. Nah, ini saya ingin mau jelaskan bahwa di mana letak kesalahannya. Letak kesalahannya yaitu hasil daripada kawin gantung itu, terciptanya pesta itu, mereka tanya dukun, saudaraku. Mereka tanya dukun, maka sang dukun berkata bahwa buat kawin gantung itu tidak sembarangan menentukan orangnya. Bahwa sang dukun itu menentukan orangnya. Dia menentukan orangnya yang ini, persis yang ini, sehingga dibuatlah kawin gantung. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa kesalahan? Apa letak kesalahannya? Yaitu karena mereka tanya dukun. Coba kita lihat kembali kepada Alkitab. Bahwa di mana letak kesalahan Saul ketika Saul itu berhadapan dengan orang Filistin. Maka Saul itu memiliki kesalahan ketika dia tanya dukun, ketika dia tanya orang ahli jampi-jampi, saudaraku, maka Tuhan menghukum dia. Tuhan menghancurkan kerajaannya karena satu kesalahan, karena dia tanya dukun. Nah, saya ingin berkata bahwa letak kesalahan orang Karo membuat kawin gantung, yaitu karena dia tanya dukun. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Tuhan turut campur di dalam acara-acara kita. Nah, kalau memang tradisi nenek moyang kita kawin gantung itu benar, kalau memang tradisi nenek moyang kita itu bahwa mengadakan pesta kawin gantung itu benar, oke, laksanakan. Bawa makanan, bawa peralatannya, bawa kalau laki-laki yang sakit, bawa ke tempat pamannya. Nah, di sana pamannya mungkin menyuapi dia. Dia memberikan kata-kata berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya engkau sehat. Nah, itu kan sesuai dengan iman. Nah, di mana letak kesalahannya di situ? Kalau kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini dia. Ini jangan terjerat dengan kuasa kegelapan, jangan terjerat dengan kuasa setan. Yang kedua, ini menurut yang saya ingat saja. Saudaraku yang terkasih, ganti nama. Nah, banyak orang Karo hari ini yang ganti-ganti nama. Misalnya namanya Tony, dibuatlah namanya Anto. Dia bilang begini, Tony itu tidak cocok buat dia. Nggak sanggup rohnya menerima namanya Tony. Pertanyaan saya bahwa
benarkah ganti nama itu? Nah, ini satu tradisi juga. Ini satu budaya juga. Saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada Alkitab. Bahwa di dalam hal ganti nama, Alkitab juga pernah melakukan itu. Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yakub menjadi Israel. Itu adalah orang-orang yang ganti nama di dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berarti ganti nama itu dibenarkan oleh Alkitab. Pertanyaannya bahwa di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahan ganti nama itu? Nah, menurut hemat saya dan juga menurut kebenaran firman Tuhan, letak kesalahannya itu karena engkau ganti nama, yaitu hasil dari tanya dukun juga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanya dukun. Nah, ini letak kesalahannya. Banyak orang ganti nama gara-gara tanya dukun. Dia bilang nggak sanggup kau bawa namamu itu. Akhirnya sang dukun ganti namanya. Akhirnya digantilah namanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kedua poin ini tadi, kawin gantung, ganti nama, itu letak kesalahannya karena engkau tanya dukun. Karena kita tanya dukun. Coba, jangan tanya dukun dulu. Jangan tanya dukun. Nah, saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Nah, jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Abraham ganti nama, Sarai ganti nama, Yakub menjadi Israel ganti nama. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak salah? Karena Tuhan sendiri yang mengganti nama mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang saya ingat saja, yaitu orang Batak katakan marsembah hula-hula. Kalau orang Karo dibilang sembah kaling bubu. Apa itu marsembah hula-hula? Sembah kaling bubu yaitu menyembah orang yang dihargai, orang yang dituakan, orang yang diagungkan di dalam satu pesta. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, menyembah dengan menghormati itu berbeda. Kalau menyembah itu pastinya membuat satu pengagungan yang luar biasa, lebih daripada satu hal, yaitu membuat pengagungan yang luar biasa, menyanjung tinggi yang disembah itu. Misalnya kaling bubu itu datang kita menghadap hula-hula, kata orang Batak. Menghadap, membuat tangan seperti ini, menyembah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahasanya saja sudah menyembah. Kembali kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka iblis mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai oleh satu cobaan, yaitu dia berkatakan, sembahlah aku, maka semua kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus berkata? Ya, Tuhan Yesus berkata, hanya Tuhan Allahmu sajalah yang harus kau sembah. Berarti saudaraku, kita kembali kepada Alkitab, bahwa tidak boleh disembah manusia. Tidak boleh disembah siapapun selain daripada Tuhan. Ketika kita menyembah manusia dan dia adalah bukan Tuhan, berarti kita sedang menyembah berhala. Saudaraku, banyak sekali berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Manusia, paman kita, siapapun dia, bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Berarti selama ini ketika kita menyembah hula-hula, mersembah hula-hula, menyembah kaling bubu, kita sudah salah di dalam hal itu. Maka saudaraku, jangan lakukan seperti itu lagi. Boleh menghargai, boleh datang kepada orang yang kita tuakan, tetapi bukan berarti kita harus menyembah dia sama seperti menyembah Tuhan. Saudaraku, inilah suatu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita selalu terjerat oleh bahasa, kita selalu terjerat oleh tradisi-tradisi, kita selalu terjerat oleh suatu budaya. Tetapi saudaraku, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak menghalalkan, tidak mengizinkan satu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat itu. Jadi nggak boleh menyembah hula-hula lagi. Nggak boleh menyembah kaling bubu lagi. Tapi hanya Tuhan yang
dapat disembah. Tetapi saudaraku, kembali kepada firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 berkata di dalam ke-10 perintah Tuhan, yaitu perintah bagian yang kelima. Mengatakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Berarti kata hormat bukan berarti menyembah. Kata hormat bukan menyembah. Jadi hormat itu setiap orang bisa kita hormati, tapi tidak semua orang bisa kita sembah. Hanya Tuhan yang dapat disembah. Haleluya. Bersama saya, Pendeta Beni Arjuna Ginting Manik, masih banyak tradisi-tradisi, masih banyak budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudaraku, kita akan lanjutkan di lain waktu. Kita akan lanjutkan, saudaraku. Dan video ini adalah video yang membuat saudara mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, berikan komentar, like dan subscribe. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa di dalam video yang selanjutnya. Haleluya, Tuhan memberkati.